Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20. Ini memang sudah tugas saya sebagai wanita. Ara yang baru saja mengunyah mau tak mau beranjak dari kursi dengan umpatan yang tentunya hanya bisa ia simpan di dalam hati. Baiklah, para pria yang terhormat. Ara membungkukkan badan sebelum akhirnya berjalan lambat menuju dapur. Maafkan anak mama ya, Lano. Ara memang gadis yang aneh. Bella menggeleng pelan kepalanya. Tapi dia gadis pintar dan selalu membuat semua orang senang dengannya. Boy dengan tulus memuji Arabella. Papa suka begitu, apapun mau Ara pasti dikabulkan. Walaupun awalnya marah, tapi hitungan menit semua keinginan Ara selalu dipenuhi. Bella menatap sinis suaminya. Tentu saja, Hun, dia satu-satunya keturunanku. Dia juga sudah menuruti semua keinginan kita meskipun penuh penolakan sebelumnya. Ya, Ara memang gadis yang sangat baik di balik tingkah liarnya di luar, ujar Bella ikut menyanjung sang putri. Jangan pernah menilai orang hanya dari tampilan luarnya saja, kata Lano tanpa sadar. Ia menatap lurus ke arah dapur. Senyum manis pria berkulit mulus itu menambah ketampanan pria dengan pahatan sempurna tersebut. Boy dan Bella kompak saling melirik. Senyum keduanya mengembang seakan mengerti siapa yang dimaksud Lano. Lano memalingkan wajah saat Ara keluar dari dapur dengan segelas susu dan piring yang berisi roti bakar untuk sang suami di tangannya. Silahkan dimakan, tuan muda. Tersenyum tipis sebelum akhirnya duduk kembali di tempatnya semula. Terima kasih, jawab Lano senang. Jangan sungkan, tuan. Ini memang sudah tugas saya sebagai wanita. Apa mama tidak salah dengar, sindir Bella. Tentu saja, Ma, tersenyum penuh kepalsuan. Sabar, Ara, kamu pasti bisa menjalani hari penuh drama seperti ini. Ara menoleh suaminya lagi. Benarkah aku terpaksa, atau sebenarnya aku malah menyukainya? Menggeleng cepat supaya akal sehatnya kembali. Di base camp. Jika saja ia lebih dulu dan berani mengungkapkan apa yang sebenarnya ia rasakan, mungkin saja hatinya tidak akan sesakit ini. Luka di tubuh bisa diobati, tapi luka di hati karena terlambat menyadari lebih sulit dihapus dari memori. Bara sedang kesusahan mengobati pilu hatinya seminggu ini. Sejak Arabella dinikahi seorang pria yang jauh lebih segalanya dari dirinya, Bara semakin frustasi. Menyesal, kenapa tidak sedari dulu ia mencoba menciptakan hubungan spesial dengan Arabella lebih dari sebatas seorang sahabat. Mungkin saja ia masih punya kesempatan, karena Ara selalu terlihat nyaman jika berada di dekatnya. Kenapa ia tidak berjuang untuk mendapatkan hati Ara? Sebelum Lano hadir menjadi orang ketiga di antara dia dan gadis tomboy yang berkilau bak berlian di matanya itu. Bara merasa menjadi pria paling bodoh sedunia sekarang. Sudah, Bar, biarkan Ara menjalani kehidupan barunya. Galih menatap miris sahabat mereka yang memiliki sikap paling dewasa di antara keempat pria sebaya tersebut. Kesepian kini menyelimuti base camp yang semula terasa begitu ramai dan berwarna ketika Arabella sering berkunjung.
Kini bangunan 2 lantai tersebut tampak kosong meski hanya Ara seorang yang tidak datang. Apa patah hati itu sesakit ini? Bara berbaring di sofa sembari memejamkan kedua matanya. Kita jomblo sejati, Bar. Mana pernah patah hati? Baim membuang sampah botol plastik bekas minuman ke dalam tempat sampah di ruangan tersebut. Sebagai sahabat yang sudah kenal bertahun-tahun, lebih baik kita relakan Jody. Biarkan dia menjalani perannya sebagai seorang istri. Alex mencoba bijak, bagaimanapun mereka tidak berhak atas Ara sekarang. Ada seseorang yang jauh lebih berhak sepenuhnya atas perempuan yang sudah bertahun-tahun bersama mereka. Tidak mungkin mereka bisa sebebas dulu mengajak gadis itu untuk berkelakar bersama. Pergi makan atau ikut menonton balap liar, yang bahkan terkadang mereka juga ikut dalam pertandingan memacu adrenalin tersebut. Bara membuang napas kasar. Laki itu baru menyadari bahwa ia sangat kehilangan setelah Ara sudah menjadi milik pria lain. Ayo keluar, malam ini akan menjadi malam terakhir kita ugalan. Bara bangkit dari sofa. Maksudnya, Bar, Baim sedikit kurang paham. Mulai besok, kita harus menjadi pria yang punya masa depan. Bara berjalan keluar lebih dulu setelah ucapan bijak keluar dari mulutnya. Siapa takut, sahut Baim. Galih dan Alex kompak. Berapa modal kita malam ini? Galih melirik isi dompetnya. Aku yang akan taruhan malam ini. Ajak siapapun yang ingin bertanding. Hari ini akan menjadi yang terakhir dari salah satu hobi kurang baik kita. Senyum manis sukses menyamarkan kepiluan hatinya malam itu. Menjengkelkan, tangan yang melingkar erat di pinggangnya kini membuat dia kesulitan tidur. Beberapa kali Lano mencoba menyingkirkan tangan tak tahu malu itu, tapi tetap saja Ara betah menempelkan tangannya di sana. Mencari kenyamanan seolah Lano adalah guling beraroma wangi yang sangat menghangatkan. Bahkan wajah gadis tomboy itu ikut menempel di punggung bidang milik Lano yang masih tetap dengan posisi yang sama. Lano selalu tidur dengan memunggungi gadis itu. Dia tidak ingin terjadi sesuatu di luar kendalinya. Dengan cara itu dia membatasi diri. Namun sepertinya Ara mulai memberi lampu hijau padanya. Entah sadar atau tidak, gadis itu nampaknya bermaksud mengusik singa yang kelaparan. Lano membuang napas perlahan sebelum akhirnya memberanikan diri untuk membalikkan badannya, menghadap sang penggoda iman. Sepertinya Lano benar sudah tak mampu lagi mengendalikan hasrat terpendamnya selama ini. Jantung laki itu berpacu dengan cepat, wajahnya dengan wajah sang istri kini hanya berjarak tipis, setipis ATM. Apa aku boleh melakukannya? Apa dia akan marah jika aku melakukannya? Lano menyentuh dahi, kelopak mata Ara yang masih terpejam, hidung yang tidak terlalu mancung dan tidak terlalu pesek. Ukuran yang begitu pas di wajah mungil gadis berkulit putih itu, hingga sekarang jari telunjuk pria tampan dan kaya raya tersebut terhenti di bibir merah alami Arabella. Kecupan penuh kelembutan sukses mendarat di bibir sang istri. Sangat pelan tetapi lama, kelamaan terasa semakin kian menuntut. Lano berhenti tiba-tiba. Ia tersadar akan kelakuan gilanya. Laki itu menelan ludah lalu membalikkan badannya kembali.
memunggungi sang istri, merutuki tingkahnya sendiri. Kenapa berhenti? Suara serak itu membuat Lano terkejut. Ara mengubah posisinya. Kini ia duduk bersila di atas ranjang kamarnya. Ternyata gadis itu menyadari perlakuan suaminya tadi. Kamu sadar? Kenapa tidak marah? Lano ikut duduk. Kenapa harus marah? Menurutku itu lumayan enak. Ara berucap santai, tidak merasa dirugikan. Apa kamu memang gadis seperti ini, selalu membuat orang lain salah paham? Lano mengerutkan dahi. Aku memang tipe yang selalu berpikiran sederhana. Aku akan melakukan apa yang aku suka. Mendapatkan semua hal yang ada di dekatku jika aku menginginkannya, dan melepaskan bila aku tidak membutuhkannya lagi. Semudah itu. Kenapa harus memilih yang sulit jika ada yang lebih mudah? Baiklah, apa kamu menginginkan suamimu malam ini? Lano melipat tangannya di depan dada. Semua wanita tentu akan tergoda padamu. Apa kakak masih belum sadar? Cinta dan nafsu itu beda, Ara. Lano kembali berbaring. Sepertinya Ara masih belum bisa mengerti apa yang ia rasakan pada Lano saat ini. Baiklah, anggap saja aku tidak tahu apapun. Tapi bukankah aku bisa mencobanya? Satu tarikan dari Arabella sukses membuat tubuh Lano mendekat. Apa yang kamu inginkan, Ara? Lano menaikkan sedikit nada suaranya. Menikmati ciptaan sempurna yang ada di depan mata. Ara menyerang lebih dulu, menikmati wajah tampan itu sampai puas. Tidak ada kesempatan untuk Lano melawan. Kini wajahnya sudah basah karena serangan sang istri. Ara semakin menggila. Gadis itu bersusah payah membuat tanda kepemilikannya di leher mulus sang suami. Bahkan tangan gadis itu sudah berkeliaran kemana-mana. Ara, jangan. Lano mencoba meraih tangan liar itu dari dalam kaosnya. Kakak tidak suka, nada kecewa. Tidak, bukan, apa kamu tidak akan menyesal nantinya? Kenapa harus menyesal? Ara melanjutkan aktivitasnya kembali. Menggerayangi tubuh menggoda Lano yang kini sudah tak berdaya dibuatnya. Ara tersenyum lebar saat ia sudah berhasil membuka paksa baju suaminya. Gadis itu berseringai di atas tubuh dengan otot aduhai. Mata Ara berbinar, ia seperti pejalan kaki yang kehausan di teriknya matahari siang hari, dan tiba mendapatkan tawaran segelas jus segar oleh seseorang yang baik hati. Tentu saja tidak Ara sia-siakan begitu saja. Untuk apa memikirkan gengsi, jika sebenarnya dia memang sedang membutuhkan itu? Kakak, aku menginginkan itu. Permintaan yang langsung diiyakan Lano. Mendapat persetujuan dari Lano, membuat Ara semakin bersemangat. Sikap agresif gadis itu mulai mendominasi. Sekujur tubuhnya tak mampu lagi menahan nafsunya yang menggebu. Namun tiba suara ponsel berdering membuat Ara tersadar. Ara membuka mata lebar. Tatapan gadis itu langsung terarah pada pria di sebelahnya. Pria yang masih tidur dengan memunggunginya. Ara mengerjap mata berkali-kali sebelum akhirnya sadar bahwa serangan menggilanya pada Lano barusan hanya mimpi. Mimpi yang membuat guling di dekapannya basah. Basah karena air yang keluar dari sudut bibirnya. Iyuh, apa yang baru saja aku mimpikan? Ara frustasi. Ia melempar guling itu ke sembarang tempat. Acak rambutnya serta mengetuk kepalanya.
Kenapa ia bisa bermimpi liar seperti tadi? Angkat telepon itu, Ara. Berisik. Lano menutup telinga dengan tangannya. Tidur nyenyaknya terganggu. Jawab Ara malas. Ara segera meraih ponsel di atas nakas. Mendekatkan benda pipih itu ke telinganya. Baim yang menelpon. Bola mata Ara melebar sempurna. Aku akan segera ke sana, tunggu aku. Ara melempar ponselnya begitu saja ke atas tempat tidur. Lano yang melihat Ara berlarian ke sana kemari di dalam kamar ikut terbangun. Pria itu menyalakan lampu. Ada apa, Ara? Kenapa kamu tergesa-gesa? Ara memakai celana panjang dengan cepat, melapisi baju kaosnya dengan hoodie warna marunnya. Aku akan ke rumah sakit sekarang, katanya di sela kegiatannya berganti pakaian. Siapa yang sakit? Ini sudah malam, Ara. Aku tidak peduli. Yang pasti aku harus ke rumah sakit sekarang juga. Ara mengambil kunci motornya lalu berlari cepat keluar dari kamar. Lano mengikuti langkah gadis itu dari belakang. Biar aku menemanimu, Ara, ini sudah malam. Sebaiknya naik mobil saja, jangan naik motor. Sebaiknya kakak jangan ikut campur, Ara membalikkan badan. Aku hanya memberi saran, Ara, ini sudah malam dan... Apa kamu bisa diam? Jangan pernah melarangku, mengerti? Ucap Ara tegas. Ara, jaga ucapan kamu, suara Boy memecahkan suasana tegang malam itu. Mendengar keributan di luar kamar membuat Boy yang memang sering terjaga, keluar dari dalam kamar. Apa yang salah dengan ucapanku? Ara kehilangan kesabaran. Jangan pernah menaikkan nada suara di depan suamimu, ujar Boy. Jangan membuatku semakin membenci pernikahan ini, Pak. Ara terbawa emosi. Iya benar sudah malas jika harus terus-menerus disalahkan. Bersambung.